Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5019 sampai bab 5021. Teman Chen, jangan buang-buang sumber daya untukku. Aku tidak akan selamat. Aku sudah mendapatkan banyak hal dengan bertahan selama ini. Jangan ganggu aku. Xiu Rui memaksakan senyum tipis. Omong kosong, kukatakan kau akan hidup, maka kau akan hidup. Aku punya banyak sumber daya, kau tidak perlu menyimpannya untukku. Chen Ping membentak, mengumpat. Jika Xiu Rui putus asa untuk bertahan hidup, bahkan seorang dewa emas Luo Agung pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Batuk, 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 Xiu Rui kembali memuntahkan darah, bercampur dengan serpihan organ tubuhnya. Jelas bahwa cedera Xiu Rui parah. Baiklah, jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak segera merawat Xiu Rui, dia mungkin benar-benar akan mati. Teman Chen, hati-hati. Mata Xiu Rui tiba-tiba membelalak, dan dengan sisa tenaganya, dia menerjang maju. Aduh! Pedang panjang langsung menembus tubuh Xiu Rui, dan anggota 8 aula berpakaian hitam mengikutinya dengan tendangan. Tubuh Xiu Rui runtuh lagi, tetapi kali ini, matanya kehilangan cahaya, tidak dapat berbicara. Sialan kau, Chen Ping sangat marah. Pedang pembunuh naga miliknya menebarkan seberkas cahaya pedang yang menembus langit. Ia membelah anggota Eight Halls yang berpakaian hitam menjadi dua. Tetapi ketika Chen Ping melihat Xiu Rui, dia mendapati dia sudah berhenti bernapas. Tubuh Chen Ping sedikit gemetar, niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Meskipun dia belum lama mengenal Xiu Rui, setelah mendengar bahaya Chen Ping, Xiu Rui datang tanpa ragu. Sekarang dia telah mati di sini, dan dalam arti tertentu, Xiu Rui mati demi Chen Ping. Semakin banyak anggota 8 aula berpakaian hitam menyerbu ke arah Chen Ping. Membunuh? Chen Ping meraung, ekspresinya berubah menjadi ganas. Teknik pedang 9 bayangan, dengan ayunan pedang pembunuh naga Chen Ping. Seketika, beberapa sosok muncul, 8 Chen Ping yang identik, masing-masing memegang pedang pembunuh naga. Desir. 8 sinar cahaya pedang melesat keluar, dan dalam sekejap, belasan pria berpakaian hitam yang menyerbu ke arah Chen Ping semuanya terpotong menjadi dua pada saat yang sama. Melihat begitu banyak Chen Ping yang identik muncul, semua orang hampir tercengang. Namun Chen Ping menyerang ke depan dengan nekat. Meskipun beberapa klon teknik pedang 9 bayangan dengan cepat menguras energinya, bahkan bisa menyebabkannya kelelahan hingga meninggal. Tetapi Chen Ping, pada saat ini, tidak peduli, pikirannya hanya terpusat pada pembantaian, membunuh semua orang ini. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping yang terbungkus dalam cahaya pedang berwarna merah darah, menghasilkan hujan darah di setiap ayunan. 7 klon bayangannya menari di samping tubuh aslinya, mencabik-cabik siapapun yang berpakaian hitam yang mencoba mendekat hingga menjadi daging cincang. Di tanah, tubuh-tubuh bertumpuk bagaikan gunung, darah kental menggenang menjadi aliran, berkilauan menakutkan di bawah sinar bulan, menodai medan perang Asura ini menjadi merah. Namun, prajurit kota Feihu dan anggota 8 aula berpakaian hitam tampak tak berujung, datang gelombang demi gelombang. Chen Ping jelas dapat merasakan energi spiritual dalam tubuhnya terkuras bagaikan bendungan yang jebol,
Setiap ayunan pedangnya seakan menguras habis nyawanya. Wajahnya semakin pucat, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi niat membunuh di matanya tidak goyah. Pikirannya terpaku pada satu pikiran, bunuh mereka semua. Membunuh! Mata Chen Ping menyala merah, aura pembunuhnya melonjak seperti kekuatan yang nyata. Setiap ayunan pedang pembunuh naga membawa hujan darah. Para prajurit kota Feihu dan anggota 8 aula yang berpakaian hitam datang bagai air pasang, lalu tumbang bagai batang gandum. Tetapi musuhnya terlalu banyak. Chen Ping, kalau kau terus seperti ini, kau akan mati kelelahan. Hu Mazi berteriak sambil menggertakkan gigi, jimatnya meledak untuk mengusir beberapa pria berpakaian hitam. Tetapi wajahnya sepucat kertas, jelas sudah mendekati batas kemampuannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mati saja. Bunuh mereka semua. Chen Ping meraung, tuli terhadap segala upaya untuk membujuknya. Di tempat lain di medan perang, Feng Xia mengayunkan pedang panjangnya. Setiap serangan membelah tubuh musuh menjadi 2. Namun, jumlah musuhnya terlalu banyak. Kapak perangnya berlumuran darah, dan tubuhnya penuh luka. Darah mengucur dari luka-lukanya, membasahi pakaiannya. Keringat dan darah bercampur, mengalir di pipinya dan menetes ke tanah. Bai Yi tidak lebih baik. Napasnya cepat dan berat. Para prajurit kota Xingyu yang moralnya pada awalnya tinggi, secara bertahap melemah karena gelombang musuh yang tiada henti. Luka mereka bertambah banyak, stamina mereka hampir habis. Senjata di tangan mereka bertambah berat, setiap ayunan tampaknya menguras seluruh kekuatan mereka. Namun mereka tetap bertahan, meskipun tahu bahwa mundur berarti kematian. Tombak gadis berpakaian putih itu patah menjadi 2. Keringat membasahi dahinya, napasnya sesak. Lebih dari 30 mayat bertumpuk di sekelilingnya, namun musuh terus berdatangan. Pada saat itu, beberapa sosok berpakaian hitam yang lincah tiba-tiba menyerang Bai Yi dari samping. Bai Yi mendengar suara udara pecah di belakangnya dan mencoba berbalik dan bertahan, tetapi sudah terlambat. Secercah keputusasaan melintas di matanya saat dia berpikir, apakah ini hari terakhirku, menemui ajalku? Di saat kritis itu, sesosok tubuh melintas melewati Bai Yi bagai kilat. Itu Nuo King. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan samar, tanda kehancuran diri yang akan segera terjadi. Guru, keluar dari sini. Nuo King berteriak, suaranya penuh tekad dan keengganan. Tubuhnya langsung membengkak, cahaya keemasannya semakin terang. Pria berpakaian hitam itu merasakan bahaya dan mencoba mundur, tetapi Nuo King telah mengunci mereka. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh medan perang, dan gelombang kejut yang kuat menyapu keluar seperti badai. Pria-pria berpakaian hitam itu musnah dalam ledakan itu, sementara orang-orang lain di dekatnya terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Bai Yi terlempar ke belakang akibat ledakan itu, mendarat dengan keras, darah mengucur dari mulutnya. Sambil berjuang berdiri, dia menatap ke tempat di mana Nuo King menghilang, matanya dipenuhi kesedihan dan amarah. Nuo King. Bai Yi meraung, suaranya dipenuhi kesakitan yang tak tertahankan. Nuo King telah bersamanya selama bertahun-tahun, selalu setia, tetapi hari ini Bai Yi kehilangan kendali. Geraman pelan keluar dari tenggorokannya dan tubuhnya mulai berubah.
Tak lama kemudian, seekor rubah berekor 9 yang besar muncul. Bayi yang tidak peduli dengan bahaya telah berubah wujud menjadi dirinya yang sebenarnya. Meskipun ini dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara, ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Pada saat ini, bayi tidak peduli. Ledakan dahsyat itu menarik perhatian Chen Ping. Dia menoleh ke arah bayi. Melihat Nuo Qing menghancurkan dirinya sendiri, hasrat membunuh dalam hatinya pun semakin membuncah. Pergilah ke neraka. Chen Ping berteriak, mengayunkan pedang pembunuh naganya lagi. 8 klon bayangan, seperti 8 dewa kematian, menyerbu ke arah musuh. Tetapi pada titik ini, Chen Ping telah mencapai batas kemampuannya. 8 klon bayangannya mulai berkedip dan memudar, tubuhnya bergoyang tak stabil. Namun dia menggertakkan giginya dan terus maju, setiap ayunan pedang menguras seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, Chen Ping mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi, dan 8 klonnya bergabung kembali ke tubuhnya. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Ia berubah menjadi meteor merah tua, melesat menuju bagian terpadat dari barisan musuh. Orang-orang berpakaian hitam itu buru-buru membentuk formasi pertahanan, tetapi saat mereka bersentuhan, mereka tercabik-cabik oleh energi pedang yang mengerikan. Di mana Chen Ping lewat, tanah retak, udara berubah bentuk, seolah-olah ruang angkasa pun tak sanggup menahan kekuatan dahsyat ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, ledakan seperti itu jelas harus dibayar dengan harga yang mahal. Darah mulai merembes dari 7 lubang Chen Ping, dan retakan seperti jaring muncul di kulitnya. Gadis berpakaian putih itu menggertakkan giginya dan bergegas ke sisinya. Tombaknya menepis 2 penyergap. Apakah kau mencoba mati? Namun, Chen Ping tuli terhadap kata-katanya, matanya penuh dengan pembantaian. Melihat pembunuhan brutal Chen Ping, para prajurit kota Feihu merasakan gelombang keberanian yang tak kenal takut. Sambil berteriak, mereka mengacungkan senjata dan menyerang musuh sekali lagi. Di medan perang, suara teriakan perang, jeritan, dan benturan senjata menyatu menjadi lagu perang yang tragis. Darah terus mengalir, mayat-mayat menumpuk lebih tinggi, dan seluruh medan perang dipenuhi bau darah dan aura kematian. Feng Xian melihat pemandangan yang mengerikan itu, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akhirnya akan musnah. Tetapi dia juga mengerti bahwa mereka tidak bisa mundur lagi, yang ada hanya pertarungan sampai mati. Bayi, dalam wujud rubah berekor 9, mencabik prajurit kota Feihu dan orang-orang berpakaian hitam dengan rahang dan cakarnya. Kilatan tekad terpancar di mata Bai Yi saat dia bersumpah dalam hati bahwa meskipun harus mengorbankan seluruh umurnya, dia akan membalaskan dendam Nuo Qing dan mengamankan secercah harapan bagi saudara-saudara di kota Xinyu. Adapun Chen Ping, tatapannya menjadi kosong, hanya didorong oleh obsesi membunuh. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan, tetapi dia tahu bahwa selama dia masih punya 1 nafas lagi, dia tidak akan berhenti membunuh sampai semua musuh mati, membalaskan dendam Xiu Rui dan Nuo Qing. Pertempuran terus berkecamuk, kedua belah pihak mengerahkan segenap tenaga mereka untuk pembantaian brutal ini. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir, atau berapa banyak dari mereka yang akan meninggalkan medan perang Asura ini hidup-hidup. Melihat ini, gadis berpakaian putih itu mendesah tak berdaya, lalu mengarahkan tombaknya yang patah ke langit. Sebuah sambaran petir ungu melesat ke dalam kehampaan.
Tiba-tiba, suara guntur yang memekakkan telinga bergema, dan awan gelap berkumpul dengan kecepatan yang terlihat. Petir berwarna ungu, setebal ember, menghancurkan puluhan prajurit kota Feihu hingga menjadi sisa-sisa hangus. Semua orang tercengang oleh kejadian ini dan berhenti sejenak. Dari awan turun sebuah kereta perang perunggu, di atasnya berdiri seorang tetua berjubah ungu yang memegang segel guntur, memancarkan aura yang mengesankan. Wajah Shizong memucat, "Siapa kamu?" Tatapan tetua berjubah ungu itu menyapu medan perang, mengabaikan Shizong. Ketika dia melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit, "Teman muda, energi spiritualmu benar-benar terkuras. Jika kamu terus bertarung, kamu akan mati." Namun, Chen Ping menyeringai ganas dan mengangkat pedang pembunuh naga miliknya. "Apa arti kematian bagiku?" Sebelum dia selesai berbicara, dia meludahkan darah hitam dan berlutut, menancapkan pedang pembunuh naga ke tanah untuk menenangkan dirinya. Gadis berpakaian putih itu bergegas membantunya, mendapati banyak meridiannya telah hancur. "Penatuat Hander, bantu dia." Gadis berpakaian putih itu menatap tetua berjubah ungu dan berkata, "Jelas, tetua ini telah dipanggil olehnya." Sang tetua mendesah, melambaikan segel gunturnya lagi. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Mereka menyerang para anggota 8 aula berpakaian hitam dan prajurit kota Feihu dengan tepat. Teriakan terdengar satu demi satu. Melihat keadaan berubah, Shizong buru-buru memerintahkan mundur. Medan perang akhirnya sunyi sesaat, tetapi tanah dipenuhi mayat-mayat dan bau darah yang menyengat mengingatkan semua orang akan keganasan pertempuran itu. Humazi terhuyung mendekat, menatap Chen Ping yang hampir pingsan dan tersenyum pahit. Dasar bocah, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, wajahnya berubah drastis, dan dia menoleh ke kejauhan. Tidak. Aura ini, di Cakrawala, kabut hitam pekat menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalamnya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar, dan dimanapun kabut itu lewat, rumput dan pepohonan layu. Wajah Niu Meng berubah serius. Itu adalah pasukan iblis pemakan jiwa dari Balai Naga Klan Iblis. Mereka di sini untuk memanfaatkan kekacauan. Gadis berpakaian putih itu mencengkeram tombaknya yang patah, alisnya berkerut, dan dengan suara serak, dia menatap tetua berjubah ungu. "Bisakah kita masih bertarung?" Bersambung.